warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hatrinati. Saya dari SMA Negeri 03 Bombana. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bombana. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Samsida, sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya melakukan observasi, terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi. Baiklah, langsung saja pada Ibu Samsidar yang berada di samping saya. Di mana tujuan saya mengadakan observasi ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang akan lakukan nantinya? Ya, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran saya pada saat Ibu berobservasi, yaitu tujuannya mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Selanjutnya dengan tujuan yang telah Ibu paparkan, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran nanti? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya lakukan pada saat melakukan observasi, untuk area pengembangan yang saya akan lakukan pada saat kampus pembelajaran di kelas, yaitu terbatas dua hal yang dalam hal ini, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan ini, bagaimana caranya saya kepada siswa, pengetahuan mereka itu tentang apa pengertian daripada surat lamaran pekerjaan. Setelah itu, di situ juga siswa dapat mengetahui daripada isi dan sistematika daripada surat lamaran pekerjaan. Sedangkan untuk keterampilannya siswa di sini, artinya siswa dapat membuat daripada surat lamaran pekerjaan berdasarkan pemahaman mereka dengan melihat daripada iklan di koran atau iklan yang di internet, seperti itu. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Apakah itu ada strategi, model, atau metode dari pembelajaran Ibu? Ya, untuk strategi, model, atau metode yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu untuk strateginya ini saya mengambil strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya dia terintegrasi pada pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional, dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang saya akan lakukan sini yaitu menggunakan discovery learning, dan yang metodenya yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi kepada peserta didik yang telah membuat hasil bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar, seperti itu. Oke, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Hari apa, jam, dan kelas berapa Bu? Ya. Untuk pelaksanaannya itu, saya minta Ibu bisa datang ke mata pelajaran saya itu minggu depan pada hari Rabu, jam kedua di kelas 12 F1. Baiklah, kalau seperti itu saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas Ibu sesuai dengan jadwal Ibu sampaikan tadi. Yang mana pada saat saya akan melakukan supervisi, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, baik Bu, sampai jumpa di kelas. Ya, terima kasih. Proses pembelajaran itu merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini berdasarkan materi kita, yaitu surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertian tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu bentuk surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada instansi untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau sesuatu surat yang kamu buat untuk kamu, otomatis dia tidak masuk dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi yang untuk instansi. Adapun kamu bikin lagi surat, itu surat pribadi. Tapi sekarang sudah lengkap surat ya. Kalau kebanyakan apa? Pakai WA atau template atau apa? Telegram. Berikutnya, isi surat lamaran pekerjaan.
lainnya bahwa isinya itu berupa surat resmi yang ditujukan kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, berisi permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu surat lamaran pekerjaan. Isi yang ketiga merupakan pintu masuk bagi pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini Anda bisa lihat sistematika surat lamaran pekerjaan. Nanti Anda padukan di buku paketnya. Di situ ada contoh surat lamaran pekerja. Ada berapa lama nih? Poin 2. Yang ketiga, lampiran. Keempatnya, hal atau perihal. Dan jangan tulis dua-dua. Anda pilih mau tulis yang hal atau perihal. Karena kalau Anda tulis dua-dua, otomatis kemubaziran kata namanya. Sama orang yang mengatakan agar supaya kita tidak pakai penggunaan kalimat. Sudah agar, sudah supaya lagi. Sama ini menggunakan salah satunya. Selanjutnya, alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat itu ada pada tulisannya. Bagaimana yang baca cara menjelaskan alamat tujuan surat. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka itu penggunanya bagaimana tulisannya menggunakan tanda baca apa. Selanjutnya lagi berikutnya paragraf pembuka disusul dengan paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup dan tanda tangan dan nama terang. Nah, begini. Setelah apa yang dikatakan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan, ibu guru mau bagi kelompok berdasarkan pemahaman atau misalnya gaya atau minat belajarnya. Berbagi ya, baru nanti per kelompok situ kan ada surat lamaran pekerjaan, contohnya mana, nanti ada bagaimana cara mengerjakan. Yang kelompok ini isinya saja, pastinya di sini. Yang ini foto juga. ada bukunya, saya ada bukunya. Saya Rema. Jadi bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Baikin Abdullah dan teman saya Muhammad Rehan. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Langsung saja saya persilahkan kepada teman saya Muhammad Rehan untuk membacakan hasil kerja kami. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh pada buku yang halaman 24. Masing-masing buka halaman 24. Silakan apakah sesuai atau tidak. Ada anggaran dari kelompok yang lain. Sudah, lihat halaman 24-nya. Ya, lanjut. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh pada buku itu Semarang, tanggal 12 November tahun 2008. Yang bagian atas. Yang selanjutnya lampiran. Contoh pada buku 1 bendel. Yang ketiga hal atau perihal. Goyang-goyang Irsal. Goyang-goyang ya kursimu. Yang keempat, alamat tujuan surat. Pada buku yang terhormat pemasang iklan di harian Suara Merdeka. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, salam pembuka, yaitu dengan hormat. Nah, selanjutnya yaitu paragraf pembuka. Dimulai dari berdasarkan iklan di Harian Suara Merdeka hari Senin tanggal 10 November 2009. Dengan ini saya dari nama, tempat, tanggal lahir, alamat sampai pendidikan itu merupakan paragraf pembuka. Sedangkan yang selanjutnya itu paragraf isi. Paragraf isi dimulai dari mengajukan lamaran kerja untuk perusahaan yang banyak atau individu untuk bisa ditempatkan pada staf manajer teknik sampai di nomor 7 fotokopi sertifikat pelatihan komputer. Adapun yang selanjutnya yaitu paragraf penutup.
Paragraf penutup dimulai dari demikian surat lamaran kerja ini dibuat atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu salam penutup. Salam penutupnya itu hormat saya. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama Pra Mulia Handayani. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari pokoknya baik yang sistematika yang ada pada halaman 24. Bagaimana dari kelompok lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Iya pagi. Apa kabar hari ini? Ya alhamdulillah baik Bu. Baik. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa yang lalu kita sudah melakukan observasi dan sudah juga melakukan observasi di kelasnya Ibu. Dan hari ini setelah kita melakukan observasi, hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi di pasca observasi ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait hasil observasi yang sudah dilakukan di kelas. Pertanyaan yang pertama itu apakah Ibu bisa menceritakan kembali tentang proses pengembangan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya Ibu? Ya, terima kasih Bu. Untuk proses pengembangan pada saat pelaksanaan daripada observasi di kelas itu sesuai dengan materinya atau kontennya itu tentang surat lamaran pekerjaan, yang mana tujuannya itu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Artinya di sini siswa dapat memahami bagaimana mengetahui isi daripada surat lamaran pekerjaan dan dapat mengidentifikasi daripada sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi area apa saja pengembangan yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya itu dilihat bagaimana proses pengembangannya. Areanya saya dari hal ini pada saat materi, bagaimana ketika saya proses materi itu siswa dapat memahaminya dengan cara sesuai dengan kontennya. Artinya kontennya itu kan surat lamaran pekerjaan, siswa dapat mengetahui isinya yang bagaimana setelah saya menampilkan semacam ayat contoh surat lamaran pekerjaan. Dari surat lamaran pekerjaan tersebut siswa dapat menentukan apa isinya. Dari surat lamaran pekerjaan juga dapat mengetahui daripada sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Jadi seperti itu yang saya untuk area pengembangan daripada materi saya. Oke, baik. Pertanyaan saya yang berikut, dari hal tersebut kira-kira langkah-langkah apa atau tahapan apa saja yang bisa dilakukan di kelas Ibu dengan area pengembangan yang sudah disebutkan? Untuk langkah-langkah atau tahapan apa saja yang dilakukan di dalam kelas pada saat saya melakukan proses pembelajaran dengan materi sistematika surat lamaran pekerjaan ini, yaitu di mana di area ini langkah-langkahnya mengikuti pengetahuan. Artinya siswa mengembangkan sistem pengetahuannya. Saya minta satu materi apa yang dimaksud siswa dapat mengetahui daripada isi daripada surat lamaran pekerjaan itu. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu siswa dapat membuat daripada contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan strukturnya atau daripada secara sistematika dengan memperhatikan daripada kaidah pembahasan daripada atau ED atau dalam hal ini sering dikenal dengan WEDI sekarang istilahnya. Oke, baik. Jadi Ibu di tadi di tahapan-tahapannya dari segi pengetahuan sudah, kemudian keterampilannya tadi sudah. Kemudian pertanyaan Ibu, bisa kira-kira Ibu ceritakan kendala apa atau hambatan yang terjadi pada saat melakukan proses pembelajaran? Iya, pada saat melakukan proses pembelajaran dengan
metode saya gunakan yaitu misalnya diskusi. Di sini ketika kami memberikan suatu metode dengan menggunakan metode diskusi ini, artinya dengan satu kelompok kan biasanya terlibat 4 orang atau 5 orang. Maksimalnya saya menggunakan misalnya 4 orang saja. Tapi sering kita perhatikan biasanya ini siswa di 4 orang ini hanya siswa tertentu saja yang aktif. Dari situ salah satu kendala saya ketika proses pembelajaran metode diskusi, karena tidak semua ternyata siswa itu akan aktif pada saat melakukan proses pembelajaran. Jadi hanya ada pun yang aktif, kadang itu saja yang aktif. Jadi itu salah satu tantangan saya, bagaimana ketika saya harus mengaktifkan daripada semua pesertanya, atau bagaimana dari satu kelompok dari 4 siswa itu, dan satu kelompok itu, bagaimana satu tantangan saya ketika saya harus mengaktifkan 4-4-nya. Jadi bagaimana cara perannya itu masing-masing harus ada. Jadi mereka itu bisa secara aktif tampil ke depan atau berperan aktif dan pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Khususnya ini dalam hal diskusi. Jadi seperti itu kendala saya. Jadi itu tadi sudah menceritakan kendala yang dihadapi. Jadi tidak semua siswa itu aktif saat diskusi. Jadi dari kendala tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ada beberapa siswa tidak aktif dalam diskusi misalnya? Iya, kalau saya amati selama proses pembelajaran, ternyata yang menyebabkan keempat misalnya dalam satu kelompok ini ada 4 siswa. Saya memberikan satu kelompok 4 siswa. Ternyata yang menyebabkan kadang setelah saya observasi langsung, saya tanyakan apa yang menyebabkan sehingga tidak. Ternyata ini siswa di satu kelompok itu mereka tidak memberikan peran. Jadi kalau bagusnya di antara setiap kelompok itu ada masing-masing diberikan tugas, misalnya kami yang ini cari ini, jadi semua tuh kelasnya berperan. Jadi selain itu juga pada saat mereka tampil mempresentasikannya ada punya materi yang telah hasil diskusi di dalam tempat duduknya, mereka pada saat tampil itu harus bagi perannya. Jadi keempat-empatnya berperan, misalnya satunya ada sebagai moderator, artinya dia harus berperan bagaimana caranya dia berperan sebagai moderator. Terus dia bilang sebagai pematerinya, terus ada sebagai sebagai penanya atau yang menjawab pertanyaan. Terus ada lagi misalnya dia sebagai modelernya. Jadi dari situ kan ada semacam semua siswa yang berperan aktif dalam hal ini proses diskusinya. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu kendalanya dan itu alhamdulillah setelah dilakukan seperti itu. Jadi berjalan lancar semua. Jadi seperti itu. Jadi dengan kendala-kendala tersebut ibu bisa hadapi dengan solusi ibu sendiri ya. Iya. Jadi dengan tadi ibu sudah ceritakan tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang aktif di dalam kelas dan bisa mengetahui bagaimana solusinya. Dan ketika kita menghadapi siswa-siswa tersebut, baiklah Bu, terima kasih atas semua jawaban Ibu. Semoga Ibu kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.